Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan di channel PLTS Kang Awang. Apa kabar rekan-rekan hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi untuk khususnya kepada teman-teman para penggiat PLTS yang menggunakan rangkaian baterai pack dari bekas laptop ya, atau baterai-baterai ini adalah baterai tipe 18650. Ini baterai second ya, bukan baterai baru yang kita kumpulkan kemudian kita rangkai menjadi rangkaian baterai pack yang terdiri dari 14 sel atau terdiri dari 14 pack karena kita menggunakan sistem 48 volt. Ya rekan-rekan, karena baterai-baterai ini adalah baterai-baterai bekas laptop yang kita kumpulkan dari berbagai tempat ya. Kemudian usia baterai ini juga berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika merangkai baterai ini, kita harus melakukan penyortiran satu persatu di baterai-baterai tersebut ya. Nah, ini untuk rangkaian ini kita cari dengan ringnya itu antara 2000 mAh ke atas ya. Ini bercampur memang, tidak rata semua. Nah, dalam perjalanannya kemudian masing-masing baterai pack ini walaupun sudah kita pasang aktif balancer ya, nanti kita tunjukkan, itu mengalami perbedaan voltase. Ini kalau dilihat di sebelah depan ini ada yang 3,55 volt ya. Kemudian di sini 3,53. Kemudian di sisi belakang itu ada yang 3,43. Bahkan ada yang lebih rendah lagi ya. Ada yang 2,87. Nah, hal ini tentunya kurang bagus untuk performansi baterai karena terlalu jauh ya berbedanya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya baterai-baterai ini kemudian nantinya akan menjadi seimbang lagi ya. Minimal berbedanya tidak terlalu jauh. Bagaimana caranya? Teman-teman ikutin. Baterai-baterai bekas ini sudah saya pergunakan sejak tahun 2020 ya, karena awal saya pasang PLTS itu tahun 2019. Di awal memasang itu saya masih menggunakan baterai VRLA. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya menggantikannya dengan baterai rakitan ini. Walaupun baterai rakitan ini sudah kita maksimalkan untuk menyetarakan voltasenya dengan menggunakan active balancer ini, tetapi ternyata masih belum maksimal ya, karena kalau kita lihat tadi masih ada perbedaan yang lumayan jauh ya, ada yang 3 bahkan ada yang 2 voltasenya, jadi hampir 1 volt bedanya ya. Nah, ini yang kita butuhkan pemeliharaan untuk menyetarakan. Inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menyetarakan voltase dari baterai-baterai tadi. Nanti untuk yang positif dari pack 1 sampai pack 14 ya, kita paralel. Kemudian yang hitam ini saya akan gunakan untuk menyatukan pada sisi negatifnya. Seperti itu teman-teman. Saat ini baterai sudah kita turunkan, namun sebelumnya kita akan coba untuk mengukur dengan menggunakan multitester ya, apakah monitor yang kita pasang di setiap pack ini masih sesuai hasil ukurnya jika dibandingkan dengan avometer atau multitester. Kita coba ya.
Di pack pertama ini terbaca 3,48. Jika kita menggunakan multitester, di sini terbaca, oh sebentar, oke, 3,49, berbeda 0,1 volt ya. Oke, selanjutnya di sini 3,43, kita coba. Oke, 3,42, hampir sama. Dan ini 338, kita coba dengan ini. Oke, 3,46. Kemudian di paling ujung ini sepertinya paling berbeda ya, ini 3,64. Kita coba tes. Oke, ternyata memang dia 3,6. Jadi ini yang paling tinggi nih voltasenya di antara baterai-baterai lain. Ya teman-teman, ini untuk posisi baterainya coba kita silang supaya lebih efisien ya. Ini antara kutub negatif dan kutub positifnya berjauhan, dan yang sama ini kutub negatif dan kutub negatifnya berdekatan, sehingga kita akan lebih aman ketika menyambung. Jadi teman-teman tetap harus diusahakan antara kutub positif dan negatifnya ini tidak saling berdekatan ya, karena walaupun ini hanya 3,4 volt, voltasenya 3,4, namun ampernya besar ya, sehingga ketika terjadi short antara positif negatif, ini akan menimbulkan percikan. Ya rekan-rekan, inilah posisi voltase pada baterai setelah kita lakukan paralel ke 14 pack ini. Kondisi sekarang sudah rata ya di 3,5 volt. Memang ada perbedaan sedikit, di sini ada 350, tapi sudah tidak terlalu besar ya perbedaannya, sudah tidak ada 1 volt bedanya. Ini 350, ini 350, dan yang lainnya di 3,53, 3,52. Oke, ini setelah kita lakukan paralel terhadap baterai ini selama lebih kurang 3 jam ya, dari jam 8, 9, 10, 11 ya. Setelah 3 jam kita lakukan paralel pada baterai pack ini, sekarang sudah hampir rata voltasenya. Ya, jadi rekan-rekan seperti itu ya proses untuk menyetarakan voltase pada baterai pack jika teman-teman menggunakan baterai pack yang rakitan sendiri ya. Ini adalah cara yang paling praktis dan paling mudah dilakukan. Jadi kita tidak harus mengandalkan BMS dan active balancer. Oke, sekarang tinggal kita pasang kembali. Baik rekan-rekan, saat ini baterai yang tadi sudah melalui proses penyetaraan voltase sudah kembali terpasang dalam rangkaian atau sistem PLTS saya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, proses penyetaraan baterai. Cara ini saya anggap yang paling mudah dan paling simpel untuk dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Barangkali itu yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas support dan dukungannya kepada teman-teman sekalian.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.